adalah psikiater. Ada pasien khusus yang datang. Apakah kamu merasa lebih baik? Saya merasakan banyak tekanan akhir-akhir ini. Saya nggak tahu ini nyata atau cuman halusinasi saya saja. Contohnya? Pada saat proses syuting, saya menerima peran menjadi Superman. Saat akhir acara, saya merasa saya ingin melompat dari tangga. Untungnya para staf menyelamatkan saya tepat waktu. Kamu terlalu mendalami peran. Ini adalah kegilaan klasik. Saya sarankan kamu cuti dari pekerjaan dan istirahat dengan baik. Tapi, saya nggak bisa istirahat. Hari ini saya berperan sebagai pasien wanita skizofrenia. Lalu? Kemudian, saya membunuh psikiater yang ada di hadapan saya. Jangan! Cut. Terima kasih atas kerja keras kalian. Buat kalian berdua juga makasih ya. Aktingnya bagus banget. Ya, dia adalah adikku. Penyakit adikku semakin parah. Dia benar-benar berpikir bahwa dia adalah seorang aktris. Terima kasih karena kamu sudah bekerja keras untuk merawat adikmu. Saya juga akan mengatur semua tim untuk bisa bekerja sama. Mari saya antarkan ke ruanganmu. Silakan beristirahat. Aku akan menyembuhkan adikku bagaimanapun caranya. Terima kasih ya. Kamu sudah bekerja keras untuk kesembuhan kakakmu yang berimajinasi ingin menjadi dokter. Iya, aku harus menyembuhkan kakakku. Terima kasih sudah menyaksikan. Ini adalah liburan putus kami. Aku ingin formalitas untuk akhiri hubungan ini. Pacaran sama cowok gak peka bakal capek apa? Sayang, ini buat kamu. Laura, anniversary, pacar kamu kasih apa? Kalau make up sih biasa aja. Belakangan ini aku pengen ganti HP baru. Surprise-nya datang nih. Cara. Ini apa? Gimana, suka nggak? Kenapa sih? Coba kasih tahu. Kalau semuanya aku kasih tahu, kamu emang paham? Kalau nggak ngomong, aku mana paham. Harus aku omongin dulu baru paham. Katanya mau makan bareng, malah jadi... Kita boleh nonton pertunjukan. Nih sosis, kan sekarang lagi tren. Kamu seneng nggak? Makan aja sendiri. Aku berharap apa sih? Udah 3 tahun, dia masih nggak berubah. Udah deh, laluin hari ini, semuanya akan berakhir. Akhirnya dia udah tidur. Aku baru sadar, dia selalu bantuin aku. Dia udah siapin semuanya. Kamu kok nangis? Aku nggak nangis. Beli barang semahal ini sejak kapan kamu sembunyiin uang dari aku? Aku mana berani. Aku jual iPhone 13 aku. HP itu udah lama di rumah, jadi bisa dijual. Tapi aku berharap kalau kamu mau apa-apa kabarin ke aku. Daripada aku nebak-nebak terus, kamu nggak senang juga. Jadi kamu beliin aku HP biar aku senang? Bukan, ini hadiahnya udah aku siapin dari awal buat anniversary kita. Terus kalau roti? Rotinya buat kamu makan sehari-hari. Kamu kan selalu nggak sarapan. Emang aku sepelit itu. Oke. Oh iya, ikut aku. Kapan kamu siapin ini? Aku udah janji mau candlelight dinner sama kamu. Jadinya telat. Nih duduk. Ini aku masak pertama kali. Cobain deh. Enak nggak? Enak. Saat ini aku baru paham. Dia selalu pakai caranya untuk cintai aku. Nggak formal, tapi sangat mencintaiku. Di zaman ini, beneran ada orang yang tulus mencintaimu. Jangan lupa follow, like, dan share ya. Aduh, kenapa sih ribut-ribut? Permainan di hari berikutnya. Di mana ini? Tempat apa ini? Aku mau keluar. Dia meninggal. Apa yang harus kita lakukan? Aku akan berada di depan kalian besok. Kalian tidak bisa keluar. Satu-satunya cara adalah bermain game denganku. Kalian baru bisa keluar setelah kalian memenangkan game ini. Itu adalah hal yang mudah. Bermain game adalah keahlianku. Tapi keluar adalah kematian. Apa? Terus kalau pembunuhnya tidak ditemukan, bukankah ini akan berakhir dan semua orang bisa keluar? Permainan akan dimulai. Bersiaplah. Mulai. Kenapa kami harus memainkan game rusak ini? Peringatan pertama. Berapa umurmu? Peringatan kedua untuk pemain nomor 1. Jangan macam-macam sama aku ya. Pemain nomor 1 keluar. Selanjutnya silahkan pemain nomor 2. Keluargaku kaya. Aku akan memberikanmu uang kalau kamu membiarkan aku pergi. Peringatan pertama untuk pemain nomor 2. Tidak.
Pasti dia yang menembak, karena dia nggak terima pacarnya tersengat listrik. Jadi dia ingin balas dendam. Ayo ayo kita usir dia. Itu masuk akal. Aku setuju. Iya, pasti pemain nomor 8 yang membunuhnya. Silahkan pemain nomor 8. Sekarang giliranku untuk berbicara. Kamu benar-benar menantangku. Ada banyak orang di sini. Dan kalian semua tidak punya otak kalau kalian menganggapku pembunuh. Kalau aku pembunuh, aku akan membunuh kalian semua. Aku benar-benar nggak tahu sekarang. Jangan membuat keputusan terburu-buru. Aku abstain. Kalau bukan kamu harus membuktikan. Membuktikan. Pemain nomor 8 keluar. Pembunuhnya sudah tewas. Game ini selesai. Permainan masih berlanjut. Apa? Siapa pembunuh yang sebenarnya? Aku bingung deh harus ngasih tahu kamu atau enggak. Ngomong aja, 2 hari lalu aku lihat pacarmu lagi belanja sama cowok. Kamu salah lihat kali. Enggak lah, aku nggak mungkin salah lihat. Kamu jangan pulang malam-malam ya, aku mau masak. Oke siap. Aku sebagai teman ngasih tahu kamu. Aku nggak mungkin bohong. Gak usah bicara omong kosong. Aku beromong kosong. Coba itu nggak baik. Kok kamu baru pulang? Makanannya udah dingin. Ada masalah apa? Gak apa-apa kok, cuma luka sedikit. Kamu ini udah gede, masih aja kayak anak kecil. Tunggu bentar ya. Kamu ini gede badannya doang, tapi bodoh. Kenapa? Aku cinta kamu. Emangnya dia bakal nemuin cincin itu kalau kamu ngelamar kayak gini? Aku udah masukin banyak cabai ke makanannya. Dia pasti bakal kepedesan. Udah dulu ya, ngobrolnya nanti lagi. Makanannya udah siap, ayo kita makan. Aku ke toilet dulu ya. Udah nih, ayo kita makan. Cobain deh apa yang aku buat hari ini. Kamu makan duluan aja. Aku makan yang lain dulu. Bisa nggak kamu di rumah aja? Maafin aku ya, klien nelfon aku untuk ketemuan, jadi aku harus pergi. Nanti aku bawain hadiah deh. Aku pergi ya. Sandra, aku bakal nunggu kamu. Oke. Marco, gimana lamarannya? Berhasil gak? Gak usah nanya. Hah? Kok gitu sih? Aku lihat dia udah bahagia dengan orang lain. Aku menyerah. Aku nggak pernah ketemu orang split kamu. Kita putus deh. Aku udah susah-susah buat ini, malah kamu jual dengan harga yang murah. Kamu itu tahu nggak sih? Kalau cowok kalian nggak peka, kalian bakal putus nggak? Lagi pancaroba kayak gini, aku suruh kamu beli jaket, kamu nggak mau. Kamu pakai kaos gini malah kedinginan. Iya, aku juga tahu. Jaket 200.000, obat pilek lebih murah kok. Kalau gitu kan bakal jadi hemat. Kita jalan-jalan beli baju couple yuk. Kita udah jadian lama tapi nggak pernah pakai baju kembar. Pakai baju yang mirip-mirip juga bisa kan dibilang baju couple. Ngapain sih beli baru? Biasanya harganya lebih mahal tahu. Kamu udah balik ya? Lipatan kertasku kemana? Tadi ada yang mau beli kertas bekas, jadi aku jual aja semuanya, dapat 5.000. Lumayan kan? Sama gila ya, dasar cowok pelit. Kita putus aja. Aku udah susah-susah buat ini, malah kamu jual seenaknya. Aku tahu tujuan kamu ngelipat kertas itu. Setelah lipatan ke 2.000, kamu pasti berharap kan aku menikahi kamu. Sekarang uangku udah cukup. Kamu mau menikah dengan aku?